Halo konco-konco, ketemu nih karo aku nek channel Teras Movie. Channel sing isine mung sekedar review film karo duwe tujuan menghibur awakmu kabeh. Semoga konco-konco dalam keadaan sehat selalu. Saiki aku kate nge-review film sing alur ceritai menggambarkan kehidupan di masa pandemi seperti saat ini. Film iki buatan Indonesia, disutradarai oleh Fajar Bustami. Film iki tayang tanggal 12 Mei 2021. Film iki berjudul Hari Yang Dijanjikan. Alur film iki menceritakan tentang seorang ayah yang terkena PHK akibat perusahaannya tidak mampu bertahan di tengah pandemi COVID-19. Kondisi ini membuat ia sebagai seorang ayah mengalami kesulitan untuk memenuhi janji kepada penagih hutang dan janji kepada anaknya. Pemeran di film iki ono Vino G. Bastian, Akla Artadalia, dan lainnya. Cerita diawali di sebuah rumah. Nampak wajah Puji yang begitu murung meratapi hidup keluarganya. Terdengar suara notif HP yang berisi pesan, Puji harus melunasi hutang itu pada hari ini. Scene berpindah di teras rumah. Puji termenung meratapi nasibnya. Ia berbincang kepada istrinya mengenai masalah uang pinjaman. Puji merasa kebingungan untuk melunasi hutang tersebut. Adegan berpindah ke kamar. Puji melihat dompetnya hanya berisi uang 7.000 rupiah. Kemudian datang Ica untuk menceritakan sesuatu kepada ayahnya. Scene berpindah di kota. Puji datang ke kantor untuk menemui bosnya. Ia menanyakan uang pesangon yang dijanjikan perusahaan kepada dirinya. Namun bosnya berkata, uang tunjangan itu ditiadakan oleh perusahaan. Otomatis Puji bersedih mendengar hal itu. Di rumah, terlihat istri Puji berbincang dengan anaknya. Anak Puji ini mengalami kelaparan dikarenakan tidak ada makanan. Di jalan, Puji mendapat sebuah telepon dari seseorang. Orang tersebut menagih hutang kepada Puji. Scene berpindah di rumah. Puji pulang dengan muka kecewa. Ia duduk termenung di meja makan. Istri Puji datang untuk meminta uang belanja bulanan. Belanja buat stok bahan makanan seminggu ke depan. Namun uang itu tidak dapat diberikan Puji dikarenakan ia tidak memiliki uang. Puji menanyakan keberadaan Ica kepada istrinya. Istrinya menjawab bahwa Ica pergi ke rumah tetangganya untuk menumpang wifi, sehingga menjadikan suasana menjadi sedih. Adegan berpindah di rumah Indra. Puji datang dengan niat menagih uang. Ketika sudah bertemu dengan Indra, Puji langsung berbicara ke Indra untuk membayar hutangnya dulu. Namun Indra mengelak, seakan-akan dia tidak pernah berhutang kepada Puji. Setelahnya, ia langsung pergi meninggalkan rumah Indra. Scene berpindah ke masjid. Puji datang ke masjid. Ia duduk termenung memegang HP serta meratapi nasibnya. Di dalam masjid, Puji sedang berdoa kepada Allah agar diberi kemudahan. Ia melihat sebuah tas hitam lalu mendatanginya. Puji membuka tas itu yang berisikan uang. Puji keluar mencari pemilik tas hitam itu. Ia memberikan tas itu kepada pemiliknya. Ia diberi uang 50.000 sebagai rasa terima kasih. Puji memesan makan untuk keluarganya. Kemudian datang seorang ibu dan anak yang sangat kelaparan. Melihat kejadian itu, Puji merasa iba dan merasa kasihan. Ketika makanan sudah di tangan dan sudah dibayar, Puji keluar
dan mendatangi ibu dan anak itu untuk memberikan sebuah nasi bungkus. Sungguh betapa mulia hati Puji ini. Terlihat istrinya membantu Ica untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Ia memberikan makanan yang Puji beli ke mereka. Ica bertanya kepada ayahnya di mana donat yang dia mau. Di meja makan, Puji dan istrinya berdebat mengenai Indra. Apakah Indra berhutang ke dia atau tidak? Istrinya pun menyarankan ke Puji untuk menghubungi ke Sandi. Kemudian datang Ica yang mengajak mereka berdua untuk makan. Saat keluar rumah, Puji bertemu dengan Deden. Deden bertanya ke Puji. Puji berucap bahwa ia mau bertemu Sandi, teman lamanya. Iya. Mendengar akan hal itu, Deden berniat untuk mengikuti Panji menemui Sandi. Mereka berdua pun pergi. Sin berpindah ke rumah Sandi. Mereka bertemu dengan pegawainya Sandi. Kemudian beberapa saat, Sandi pun keluar dari rumah. Lalu Puji dan Deden membuka masker. Otomatis Sandi ingat siapa mereka berdua ini. Sandi mengajak duduk mereka berdua dan berbincang-bincang. Puji bercerita bahwa ia sedang kesulitan dalam mencari pekerjaan. Dan maksud kedatangan ia untuk meminjam uang. Mendengar hal itu, Sandi mengiyakan dan memberikan sejumlah uang kepada Puji. Oke. Sebentar, uangnya gue ambil dulu. Istri Puji sedang menyetrika baju dan datang Ica untuk memberi tahu bahwa ayahnya akan membelikan sebuah donat. Katanya ayah lagi beli donat buat Ica. Dengan kembali ke rumah Sandi, Sandi mengajak Puji dan Deden untuk melihat tempat kerjanya. Sandi memiliki pekerjaan di bidang penyedia masker. Puji melihat banyak masker bekas yang sedang ditata di atas meja. Puji bertanya ke Sandi, mau diapakan masker bekas ini? Berpindah dalam rumah. Ada seorang wanita yang membawa surat negatif COVID. Melihat itu, Puji berdebat dengan Sandi terkait surat COVID ilegal buatannya. Melihat perdebatan itu, Deden mengajak Puji keluar untuk membicarakan sesuatu. Ketika di luar rumah, Deden berkata bahwa di tengah pandemi kita harus bekerja dan mendapatkan uang. Pada akhirnya, Puji mengembalikan uang pinjaman itu dan tidak menerima pekerjaan yang diberikan oleh Sandi. Sin berpindah di jalan. Ketika Sandi berjalan, ia melihat orang yang tergeletak. Otomatis, ia langsung mendatangi orang tersebut dan menanyakan. Kemudian ia meminta warga sekitar untuk ikut membantu untuk menolong orang yang sekarat itu. Lalu Puji meminjam sebuah jas hujan dan memberhentikan sebuah mobil. Ia bersama dua orang mengangkat orang yang sekarat itu ke sebuah mobil untuk dibawa ke rumah sakit. Sin berpindah di depan rumah sakit. Puji melihat pesan di HP miliknya yang berisi apakah Puji sudah mentransfer uang atau belum. Seketika ekspresi Puji kebingungan. Ketika lengah, ada dua orang yang menjamret HP milik si Puji. Ia berusaha mengejar namun sia-sia. Akhirnya dia pun bersedih. Malam pun tiba. Ica menanti kedatangan ayahnya depan pintu. Ica menanyakan keberadaan ayahnya kepada ibunya, sebab Ica tidak sabar untuk memakan donat yang dibawakan oleh ayahnya. Nggak pulang-pulang. Di lain tempat, terlihat Puji ini berjalan di tepian jalan dengan keadaan yang sangat-sangat sedih. Ia terdiam sebab teringat perkataan dari anak tersayangnya yakni Ica. Di rumah, istri serta anaknya didatangi debt collector untuk menagih uang. Mereka berdua merasa ketakutan akan hal itu. Di jalan,
Puji ini berlari dengan diiringi bayangan anaknya. Setelah sampai di rumah, Puji ini menangis di hadapan anak serta istri tercintanya karena ia merasa sangat bersalah. Ica berusaha untuk menenangkan ayahnya yang sedang menangis. Kemudian Puji meminta maaf kepada anak dan istrinya. Kemudian Puji ini memeluk Ica dan istrinya dengan sangat erat. Scene berpindah, mereka bertiga sedang melakukan sholat maghrib. Puji mendengar ketukan pintu, otomatis dia langsung keluar rumah. Di depan rumah ada 2 orang yang sedang menagih utang kepada Puji. Puji berusaha meminta perpanjangan waktu untuk melunasi hutang tersebut kepada penagih hutang. Di sisi lain, Ana dan istri Puji ini berdoa kepada Allah untuk keselamatan ayahnya. Dan ending dari film ini adalah datang Pak RT yang memberikan sembako dan BLT kepada Puji. Kemudian Puji memberikan BLT itu kepada penagih hutang. Lalu debt collector itu pergi dan Puji masuk ke dalam rumahnya. Cukup sekian review film ini. Semoga kalian dapat mengambil inti pesan yang ada dalam film ini. Sampai jumpa di review film berikutnya.